Selamat siang Pak Syahid dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai website Critical Review. Kali ini kami menggunakan studi banding laman resmi perusahaan di sektor pendidikan, yakni dari Ruang Guru. Berikut adalah anggota kelompok 3, dan berikut adalah table of content atau isi dari presentasi kali ini. Yang pertama ada company profile, yang kedua ada consumer profile, yang ketiga ada comparison, dan yang keempat ada recommendation. Memasuki yang pertama, company profile. Ruang Guru ini didirikan pada tahun 2014 di Indonesia oleh 2 orang, yakni ada Mas Belvade Farah dan Iman Usman. Berikutnya kami akan menganalisis Ruang Guru dari sisi target market, khususnya di bidang demografik, geografik, psikografik, dan behavioral. Dari sisi demografik, Ruang Guru ini membagi layanannya dalam paket sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh masing-masing penggunanya. Ruang Guru juga membagi biaya pendaftaran berdasarkan waktu atau durasi akses platform dan berdasarkan jenis-jenis fitur ataupun fasilitas yang nantinya akan diterima oleh para pengguna. Semakin lama durasi untuk akses platform, maka akan semakin mahal harganya, dan semakin banyak fitur pembelajaran yang diberikan atau dapat diakses, maka akan semakin mahal pula biaya yang harus dibayarkan. Berikut sudah ada contoh biaya dari Ruang Guru berdasarkan jenjang pendidikan dan berdasarkan durasi akses. Kemudian dari sisi geografik, seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan, yang mana Ruang Guru melihat hal ini dan mencoba membangun platform pendidikan yang mampu diakses oleh para pelajar dimanapun dan kapanpun dengan cara yang mudah. Ruang Guru merupakan sebuah platform yang menghubungkan pelajar dengan pengajar melalui aplikasinya, sehingga jangkauan untuk mengakses pendidikan dapat dengan mudah diakses dimanapun hanya melalui satu aplikasi, yakni aplikasi Ruang Guru. Kemudian dari sisi psikografik, pelajar di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung kepribadian mereka. Ada yang introvert dan ada yang extrovert. Bagi yang extrovert, mereka akan lebih mudah ataupun lebih nyaman ketika belajar dengan teman-teman. Namun bagi yang introvert, mereka akan nyaman ketika belajar sendiri. Dari fenomena inilah, Ruang Guru mengembangkan fitur-fitur untuk melengkapi kebutuhan penggunanya. Contohnya adalah Ruang Guru mengembangkan layanan ruang les. Layanan ini menyediakan fasilitas guru privat yang datang langsung ke rumah dengan harga yang terjangkau. Berikut sudah ada contoh promosi dari Ruang Guru yang dilakukan untuk layanan ruang les mereka. Kemudian dari sisi behavioral. Dalam era digitalisasi sekarang ini, pelajar di Indonesia lebih sering bermain gadget ataupun sosial media dibandingkan dengan membaca buku. Dari fenomena inilah, Ruang Guru mengembangkan fitur-fitur untuk menarik perhatian konsumen. Salah satunya dengan belajar dan berdiskusi langsung dengan tutor berpengalaman dengan live streaming di Ruang Guru. Dan ada pula fitur grup belajar kekinian yang dapat mengembangkan kemampuan bersama pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, di sini juga sudah ada promosi yang dilakukan oleh Ruang Guru ketika memperkenalkan fitur live streaming maupun fitur grup kekinian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value proposition yang dimiliki oleh Ruang Guru. Yang pertama, Ruang Guru memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa platform pendidikan lain, yakni sekitar 20-70 ribu per jam, dan paket bundling sekitar 600 sampai 2.500.000. Selanjutnya, Ruang Guru juga memiliki kelas yang lebih bersifat interaktif, di mana antara siswa dengan pengajar memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung, sehingga siswa dapat menanyakan mengenai pelajaran secara langsung kepada pengajar. Selain itu, pengguna juga memiliki kesempatan untuk memilih tutor mereka sendiri untuk mengampu mata pelajaran tertentu. Selain itu, Ruang Guru juga memiliki pengajar yang bersifat kemitraan, jadi mereka tidak meng-hire pengajar untuk menjadi staf mereka, tapi hubungan antara pengajar dengan Ruang Guru bersifat kemitraan, sehingga dapat menjangkau pengajar yang jauh lebih luas dan tidak terlalu terikat secara ada kontraknya, tapi tidak terlalu terikat di bawah company tersebut. Selain itu, mereka juga menggunakan video animasi yang sehingga menimbulkan enjoyment yang lebih tinggi bagi para pengguna. Mereka juga bersifat lebih praktis karena berbasis online, sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Ruang Guru juga memiliki layanan yang relatif cukup lengkap. Mereka memiliki kurang lebih 11 produk yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Produk dan beberapa layanan yang dimiliki oleh Ruang Guru berjumlah 11, di mana layanan ini pastinya berfokus pada pendidikan yang tidak hanya menjangkau mereka yang dari sekolah dasar dan menengah, tapi juga mahasiswa dan juga masyarakat umum. Tidak hanya menyasar pada pendidikan akademik, tetapi juga soft skill, seperti misalnya skill akademi yang memberikan kursus online untuk meningkatkan technical dan soft skill dari penggunanya. Selain itu, semua layanan ini memiliki fasilitas-fasilitas yang bersifat khusus dan dibanderol dengan harga yang relatif beragam, sehingga dapat menyasar berbagai kalangan pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing program. Berikut adalah marketing program dari Ruang Guru. Yang pertama ada produk,
Ruang Guru mempunyai fokus produk bimbingan belajar secara online dengan produk yang telah terdiferensiasi. Diferensiasi produk tersebut menyesuaikan dengan segmen dan target konsumen mereka. Contoh produknya yaitu ada Robo Guru, ruang baca, ruang belajar plus, ruang kelas, ruang uji, ruang les online, ruang pengajar, dan ada ruang peduli. Produk ruang guru juga dapat diakses melalui berbagai gadget. Ya, lalu yang kedua dari price, harga ditetapkan untuk produk berkisar dari 20.000 sampai 70.000 per jam. Selain itu terdapat juga harga banding yaitu berkisar dari 600.000 sampai 2.500.000 per tahun. Lalu dari Play-nya, Ruang Guru mempunyai aplikasi yang dapat diunduh di App Store yang sudah disediakan oleh OS. Selain itu, Ruang Guru juga mempunyai website. Lalu dari promosinya, Ruang Guru menyewa selebriti atau endorser terkenal menggunakan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Lalu Ruang Guru juga mempunyai website untuk memberikan informasi sekaligus melakukan promosi serta menyediakan uji coba gratis. Dalam website-nya, Ruang Guru juga menyediakan beasiswa untuk menarik konsumen. Menggunakan media lain seperti penyimpanan melalui televisi. Pada ulang tahunnya, Ruang Guru menggelar acara di 9 televisi nasional. Lalu ada Physical Evidence. Ruang Guru selain berbasis online, juga membuka kantor di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Bekasi. Lalu untuk itu, pada saat ini Ruang Guru telah membawahi dari 300.000 guru dan lebih dari 100 mata pelajaran. Selain itu, Ruang Guru juga bermitra dengan pemerintah dari 32 provinsi di seluruh Indonesia. Lalu untuk prosesnya, Ruang Guru mendapatkan rating 4,6 di Google Play Store dari 600.000 ulasan. Di website juga disediakan bagian yang menunjukkan testimoni pengajar, pelajar, dan manajemen. Lalu selanjutnya, Webmetrics Performance yang merupakan rangkaian indikator yang menunjukkan performa web tersebut dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya di industri yang sama. Menurut 3 kategori yaitu Global Rank, Country Rank, dan Kategori Rank, yaitu Science and Education, Ruang Guru menempati peringkat pertama di atas Genius dan Keeper. Lalu menurut total jumlah kunjungan website, Ruang Guru lebih banyak dibandingkan kedua pesaingnya dengan total jumlah pengunjung sebesar 47 juta kali kunjungan. Dari proporsi antara pengguna aplikasi website, pengguna Ruang Guru lebih banyak menggunakan aplikasi dengan jumlah sebesar 88,3%. Lalu dari segi engagement-nya, Ruang Guru lebih unggul dari pesaingnya dalam monthly visit dan monthly unique visitor. Sedangkan kompetitornya yaitu Zenius lebih unggul di 3 kategori yaitu visit per unique, visitors, visit duration, dan page per visit. Sedangkan Keeper unggul di bounce rate. Meskipun Ruang Guru hanya unggul di 2 kategori, perbedaannya dengan pesaing di kategori tidaklah jauh. Lalu channel overview menunjukkan bahwa organic search menjadi proporsi terbesar dari search traffic Ruang Guru, di mana top search terms katanya meliputi Ruang Guru, Majas, Data Pinometrics, dan juga Trigonometry. Lalu top reference sites dan top destination sites yang sering dikunjungi pengguna ketika mengunjungi Ruang Guru adalah Skill Academy. Lalu pengunjung kebanyakan mengunjungi Ruang Guru melalui LinkedIn yaitu sebesar 27,83% dan atas afiliasinya dengan media sosial tersebut. Media sosial kedua adalah Twitter dan YouTube yang masing-masing sebesar 25,05% dan 20,79%. Menurut audience interest, 5 kategori yang menarik minat pengunjung adalah Science and Education, News and Media, Computers and Technology, dan Games. Dapat ditemukan bahwa pengunjung website mempunyai literasi internet yang cukup tinggi. Kita masuk di bagian kedua yaitu Consumer Profile, Customer Value terpenting serta bagaimana Consumer Buying Behavior atau User Browsing Behavior pada laman, serta pengenalan 2 kompetitor terkait. Customer value terpenting yaitu yang pertama functional value, di mana penggunaan seluruh fitur yang ada pada laman perusahaan untuk melakukan aktivitas transaksi
penggunaan produk, hingga mempelajari konten-konten edukasi yang terlapir sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Yang kedua yaitu monetary value, di mana perbandingan yang sepadan antara benefit produk dengan price yang ditawarkan untuk menunjang prestasi akademik dari konsumen terkait. Sebab sudah adanya pengeluaran biaya pendidikan formal tersendiri. Berikut adalah skema consumer buying behavior, diadaptasi dari research paper yang ditulis oleh John M. Ewing dan Daniel A. Menez. Yang pertama yaitu new recognition ya, lalu diikuti ke homepage, lalu ada information search, kemudian evaluation of alternative, dan yang terakhir forecast decision. Berikut adalah tipe consumer buying behavior. Yang pertama yaitu just browsing wanderer. Konsumer yang memiliki karakteristik perilaku seperti just browsing wanderer hanya akan menjelajahi situs web pada produk atau promo, karena mereka gemar untuk membandingkan penawaran situs satu dengan yang lainnya, secara umum tanpa memiliki niat untuk konveksi produk. Yang kedua yaitu undecided explorer. Konsumer dengan tipe undecided explorer digambarkan dengan pengunjung yang masih ragu-ragu untuk membeli produk dan akan berhenti pada searching item in produk atau promo karena preferensi pribadi ketika melakukan komparasi antara benefit dan price yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu determined hero. Determined hero ditunjukkan dengan aktivitas menjelajahi situs web hingga melakukan konversi atau sampai pada buy. Hal ini didasarkan oleh intensi utama mereka untuk mencari program pembelajaran yang tepat guna meningkatkan efisiensi belajar. Selanjutnya itu complex buying behavior. Determined hero sebagai konsumen yang paling berpotensial untuk membeli produk pada situs web digambarkan memiliki complex buying behavior di mana konsumen melakukan perilaku pembelian ketika mereka sangat terlibat dalam proses transaksi dan melihat perbedaan yang signifikan di antara merek. Dalam konteks ini yaitu Ruangguru, Genius, dan Kuiper. Konsumen berpotensi terlibat dalam proses pembelian program pembelajaran karena harga yang ditawarkan rata-rata memiliki jangkauan yang cukup tinggi apabila telah dikalkulasi dengan biaya pendidikan formal. Berisiko karena didominasi oleh online media serta jarang dibeli atau sebatas kebutuhan peserta didik saja. Hal ini menimbulkan konsumen yang perlu untuk mempelajari lebih dalam mengenai berbagai kategori produk. Oke, baiknya selanjutnya saya akan menjelaskan tipe user browsing behavior. Yang pertama ada just browsing wanderer. Biasanya ini perilaku ini hanya berhenti pada tampilan homepage karena mereka tidak memiliki intensi dan keinginan untuk menjadi situs web berlanjut. Yang kedua ada undecided explorer. Ini perilakunya ragu-ragu. Mereka mencoba mencari tahu kredibilitas profil, yaitu yang berasal dari About Me yang menjelaskan latar belakang situs dibuat dan penghargaan terkait. Untuk yang ketiga ada determined hero. Ini mereka akan menjelajahi situs web hingga fitur ruang baca dan beasiswa karena mereka mempunyai tujuan khusus yaitu ingin mengetahui konten pembelajaran dan mencari sebuah informasi beasiswa pada web tersebut. Selanjutnya ada distinguishing behavior, yaitu yang dimana user memiliki potensi terbesar untuk melanjutkan pencarian pada ruang baca dan beasiswa. Dalam hal ini, setelah kita mengakses informasi yang hendak dipelajari, contohnya aljabar kelas 6 SD, user mungkin mengalami post browsing dissonance, yaitu dimana mereka melihat kerugian tertentu dari informasi yang dihadirkan oleh situs web baik dan dari komponen penggunaan ukuran font, kombinasi multimedia, maupun penyampaian yang normal. Berikut ada kompetitor yang pertama, yaitu Genius, yang didirikan oleh Sabda PS dan Medi Suharta pada 7 Juli 2007 di Indonesia dengan format awal CD satuan. Mereka memiliki target pasar, pelajar, SD, SMP, SMA, SMK, dan siswa-siswi yang ingin mempersiapkan UTBK. Selanjutnya ada kompetitor yang kedua, yaitu yang didirikan oleh Fumio Yamaguchi pada tahun 2010 di London, serta tersebar beberapa negara seperti Jepang, Indonesia, Filipina, dan Meksiko. Mereka memiliki target pasar yang sama dengan sebelumnya, yaitu SMP, SMA, SMK, serta siswa yang sedang mempersiapkan jenjang perkuliahan. Selanjutnya ada perbandingan laman perusahaan dengan dua komputer lain serta kekuatan kelemahan yang dimiliki. Berikut kami tampilkan laman perusahaan Ruangguru, Genius, dan Kuiper. Nah, di sini untuk referensi framework, kami berpedoman pada riset paper yang disusun oleh beberapa peneliti dengan judul Website Quality Assessment Criteria. Untuk konten, Ruangguru memiliki keunggulan dibandingkan dua komputer lainnya, di mana dia menyediakan informasi mengenai deskripsi, program, hingga rekomendasi pengajar. Berbeda dengan Genius dan Kuiper. Mereka hanya memberikan informasi mengenai rekomendasi pengajar. Mereka tidak memberikan. Selanjutnya ada utility and reliability of content. Ruangguru masih memiliki keunggulan dibandingkan dua komputer lainnya karena ia menghadirkan fitur ruang baca yang berisikan informasi lengkap mengenai berbagai hal tentang pendidikan bagi semua pelajar. Berikut kami tampilkan.
Selanjutnya ada subject specialization, yaitu ruang guru masih dapat dikatakan dia unggul dikarenakan dia dalam menyasar spesifik dari calon konsumen yang hendak melakukan transaksi akan produk perusahaan. Keluasan materi pembelajaran dari ruang guru ini memberikan dia keunggulan dibandingkan dua kompetitor lainnya. Untuk navigation, ruang guru masih kalah dengan Genius, yang dimana Genius memiliki proximity yang tinggi dalam hal button yang disediakan pada homepage. Selanjutnya ada link to other site, yaitu ruang guru dan Genius memiliki keunggulan yang sama, dikarenakan dia memiliki layanan berupa media sosial perusahaan seperti alamat email, WhatsApp, untuk mengakses free trial program dan mendaftar tryout. Berbeda dengan Kuiper, dia tidak menyediakan akses terhadap aplikasi store untuk mengunduh aplikasinya. Selanjutnya ada search engine, yaitu ruang guru dan Genius masih kalah dibandingkan Kuiper, karena Kuiper memiliki fasilitas search engine kepada pengguna pada homepage. Berbeda dengan ruang guru yang tidak memiliki search engine yang dapat mempermudah pencarian informasi dari penggunaan di homepage. Berikut kami tampilkan pada search engine Kuiper. Selanjutnya ada struktur and design. Di sini dikatakan Kuiper lebih unggul dibandingkan ruang guru. Mengapa demikian? Karena Kuiper memiliki tampilan homepage dengan kecepatan sebesar 1,9 detik saja. Berbeda dengan ruang guru yang memiliki kecepatan loading sebesar 3,6 detik dari search engine yang pada Google menuju pada homepage. Selanjutnya ada approach and media. Untuk graphic representation, ruang guru dapat terbilang unggul dikarenakan dia menggunakan logo setiap produk perusahaan untuk mempermudah pengguna mengidentifikasi button yang akan dipilih. Berikut kami tampilkan. Selanjutnya ada readability of content. Ruang guru masih dapat dikatakan unggul dibandingkan dua kompetitor lainnya dikarenakan ia memiliki keterbacaan yang sangat ramah pengguna atau terbilang. Sedangkan untuk Genius, dia memiliki keterbacaan yang sangat rendah maupun Kuiper yang memiliki performa keterbacaan yang menengah. Selanjutnya ada multimedia, image and video. Dalam hal ini, ruang guru menggambarkan dia unggul dibandingkan dua kompetitor lainnya dikarenakan dia memberikan sebuah homepage, gambar ilustrasi, dan foto ruang secara efektif yang dapat menghindari penggunaan tulis yang terlalu banyak sebagai media atau menjelaskan satu produk. Bisa kita lihat, tampilan ini dia memberikan sebuah yang informatif, sehingga dapat dilihat dengan nyaman. Selanjutnya, keunikan. Di sini ruang guru, Genius, dan Kuiper memiliki keunikan yang berbeda-beda, yang dimana untuk ruang guru dia lebih menekankan color palette yang digunakan oleh ruang guru adalah biru dengan gradasi warna gelap dan muda. Berbeda dengan Genius, dia memberi kesan futuristik, modern, dan high energy. Sedangkan untuk Kuiper, dia memiliki desain dan struktur website yang menggunakan warna dasar biru, serta adanya penggunaan ilustrasi dalam jumlah kecil. Namun, keunikan Kuiper hanya terbatas pada kesederhanaan karena tampilan di setiap halamannya sangat terbatas. Pada bagian ketiga, saya akan membahas perbandingan laman perusahaan yaitu ruang guru dengan dua kompetitor yang lain berupa Genius dan Kuiper terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Berikut merupakan tampilan homepage dari ruang guru, Genius, dan Kuiper. Pada tahap comparison, kami berpedoman pada research paper yang disusun oleh Vasilis, Karlombos, Andres, dan Lucas dengan judul Website Quality Assessment Criteria. Aspek konten mencerminkan kualitas, kelengkapan, tingkat spesialisasi atau generalisasi, dan keandalan informasi pada situs web. Mengacu pada komponen pertama berupa kelengkapan informasi, ruang guru memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor lainnya. Hal ini bisa digambarkan melalui adanya deskripsi program, rekomendasi pengajar dan lokasi belajar, daftar harga dan promotional offering, testimoni FAQ, serta e-book dan tutorial bagi produk ruang kelas. Terdapat pula fitur layanan yang menjelaskan cara perpanjang paket, bayar cicilan, dan menjadi mitra. Sementara Genius memiliki sejumlah kolom informasi yang sama pada beberapa produk dan langsung mengarahkan FAQ pada WhatsApp Genius Support tanpa keterangan lebih lanjut. Serta Kuiper yang memiliki FAQ namun tidak selengkap ruang guru kecuali pada fitur Kuiper Kampus dan untuk guru. Berikut merupakan tangkapan layar dari argumen sebelumnya. Ada ruang guru di sisi kiri, Kuiper di sisi kanan, serta Genius pada sisi bawah. Berkaitan dengan kegunaan dan reliabilitas konten, ruang guru juga terbilang unggul dibandingkan pesaing. Hal ini berkenaan dengan fitur ruang baca yang menghadirkan segala hal mengenai edukasi bagi pelajar, kemudian adanya profil penulis yang merupakan master teacher pada platform terkait, dan citasi yang kredibel. Sementara Genius terindikasi melakukan manipulasi tanggal pengunggahan karena tanggal rilis artikel berbeda jauh dengan tanggapan yang diunggah pada kolom komentar. Selain itu, Kuiper sebetulnya memiliki kelengkapan konten yang baik, namun utilitas konten guru kurang relevan karena berfokus pada definisi dan ciri-ciri semata. Berikut merupakan argumen pendukung dari premis sebelumnya, di mana Genius memiliki perbedaan antara waktu unggahan, yaitu 2020, dengan komentar yang beredar, yaitu 2014. Sementara konten guru Kuiper ada pada gambar di sisi kanan, serta kredibilitas konten ruang guru pada gambar yang paling bawah. Beralih pada spesialisasi peruntukan informasi dan konten, ruang guru menempati posisi unggul karena mampu menyasar spesifik needs dari pengguna yang hendak melakukan transaksi maupun general needs dari pengguna yang hendak belajar dari situs web karena adanya kategorisasi mata pelajaran dan kelas yang sangat spesifik.
Sementara Zenius lebih fokus pada pelajar yang memiliki daya analisis tinggi, ditunjukkan dengan banyaknya konten mengenai trending topics, serta tidak adanya kategori konten pembelajaran secara terperinci. Dengan Kuiper memiliki keterbatasan dalam ranah cakupan jenjang pendidikan yang difasilitasi. Sekarang kita berlanjut pada navigation, yang merujuk pada kemudahan pengguna untuk menelusuri situs web. Dalam ranah kenyamanan dan definisi navigation tool, Zenius memiliki keunggulan tertinggi karena adanya proximity yang baik pada button di tampilan homepage. Hal ini juga ditunjang dari alternatif pilihan bagi pengguna untuk langsung menyasar pada kebutuhan utamanya karena ketersediaan kategori kelas dan mata pelajaran pada fitur materi. Tidak seperti ruang guru, yang masih terbatas pada alternatif yang bersifat umum, meskipun ditampilkan dengan deskripsi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Terakhir ada Kuiper, yang cenderung mengarahkan pengguna untuk melanjutkan pencarian pada page berbeda dengan button utama yang sama seperti homepage. Berikut merupakan ilustrasi navigasi dari ruang guru, Zenius, serta Kuiper. Kedua mengenai links to other site, disimpulkan bahwa ketiga platform memiliki keunggulan yang baik. Ruang guru sendiri memiliki kesamaan dengan Zenius yang mampu menghadirkan media sosial, email, WhatsApp, Google Play, dan App Store, serta artikel acuan dalam konten pembelajaran. Namun demikian, Zenius juga menyediakan arah hubung bagi kebutuhan kerjasama dan pelanggaran hak cipta. Selain itu, Kuiper justru memiliki bubble chat yang beroperasi aktif pada pagi hingga sore hari dengan responsivitas selama 45 menit. Tampilan ini merupakan gambaran links to other site pada ruang guru di sisi kiri yang berwarna, Zenius pada gambar putih teratas, serta Kuiper pada pojok kanan bawah. Kemudian, Kuiper menempati keunggulan tertinggi pada ranah search engine karena mampu memfasilitasi kolom pencarian yang memiliki sensitivitas tinggi dan menghadirkan referensi terpopuler sebelum pengguna melakukan klik enter atau search. Sementara search engine Zenius memiliki sensitivitas rendah, ruang guru hanya menyediakan fitur tersebut pada ruang baca dengan efektivitas pencarian yang terbilang baik. Berikut merupakan tampilan search engine dari ruang guru, Zenius, dan Kuiper. Selanjutnya pada struktur and design, kami berfokus pada kecepatan penyampaian informasi bagi pengguna situs web. Komponen loading speed menyiratkan bahwa Kuiper memiliki keunggulan paling baik dengan kecepatan waktu mengakses sebesar 1-5 detik saja. Sementara peringkat kedua diraih ruang guru yang berkisar pada 3,6 hingga 6 detik pada laman utama, serta terpanjang yaitu 36,77 detik untuk mengakses skill academy. Terakhir, Zenius memiliki rentang terlama yaitu 42 hingga 46 detik. Berpindah pada aspek selanjutnya, appearance and media menggambarkan efektivitas grafis dan artefak multimedia bagi situs web. Ruang guru memiliki performa paling unggul pada ranah graphic representation karena mampu menggunakan ikon-ikon produk dan brand ambassador, serta penerapan warna dan emoticon pendukung yang sesuai untuk memberikan highlight. Sementara Zenius terindikasi belum mampu menampilkan sisi alertness pada tampilan facial, serta adanya ikon yang memiliki kemiripan tinggi pada Kuiper. Berikut ini merupakan tampilan dari ruang guru, di bawah terdapat Kuiper serta paling kanan terdapat Zenius. Pada segi keterbacaan, ruang guru memiliki keunggulan tertinggi sebab menghadirkan ukuran tulisan berkisar pada 12 hingga 23 pt, sementara Zenius memiliki performa rendah karena menggunakan ukuran tulisan sebesar 10 pt pada button di homepage, serta Kuiper mengaplikasikan ukuran yang sama pada fitur produk Kuiper Campus. Selanjutnya mengenai segi multimedia, ruang guru disimpulkan memiliki performa paling unggul karena mampu mengkombinasikan gambar logo pada homepage serta gambar ilustrasi pada fitur ruang baca agar tidak terlalu banyak tulisan yang dihadirkan. Sementara video lebih diterapkan bagi penjelasan pada free trial program. Kuiper terbilang menengah karena di beberapa bagian homepage telah menyediakan gambar dan video, namun pada fitur blog didominasi oleh artikel yang menggunakan tulisan lebih banyak dibandingkan multimedia. Sama halnya dengan Zenius, yang mengedepankan penjelasan komprehensif melalui tulisan. Berikut merupakan gambaran kombinasi multimedia pada ruang guru di sisi kiri atas, Kuiper kanan atas, dan Zenius di bawah. Terakhir pada aspek uniqueness mengacu pada keunikan situs web di antara kompetitornya. Melalui tampilan color palette yang cenderung pastel, berbagi ilustrasi pada konten pelajar hingga struktur web yang sederhana, clean, dan minim distraksi untuk memberikan daya konsentrasi tinggi dalam belajar, menghadirkan keunikan bahwa ruang guru merupakan situs web yang ramah bagi audiens anak-anak. Sementara Zenius lebih bercirikan pada situs web yang futuristik, modern, dan high energy, ditampilkan dari penggunaan warna-warna mencolok seperti ungu dan kuning, serta model anak sekolah yang mengepalkan tangan dengan semangat. Di sisi lain, Kuiper memiliki prioritas keunikan berupa kesederhanaan, dilihat dari penggunaan warna pastel dan terbatasnya ilustrasi-ilustrasi colorful, sehingga menyebabkan cukup banyaknya blank spot pada situs web. Pada bagian keempat, saya akan menampilkan rekomendasi strategi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dari ruang guru. Berdasarkan analisis komparasi di bagian ketiga, kelompok kami menyarankan pada aspek navigation tool agar ruang guru meningkatkan proximity pada setiap button di homepage, serta memberikan opsi tambahan yang lebih spesifik untuk meningkatkan pages per visit. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat memperbaiki performa search engine dengan cara menghadirkan kolom pencarian di mana mampu menambahkan referensi artikel atau produk referensi terpopuler sebelum pengguna menekan enter atau search. Di sisi lain, perusahaan perlu meningkatkan landing page pengguna
dalam mengakses homepage maupun fitur-fitur produk yang lain agar average visit duration perusahaan dapat semakin membaik. Ketiga hal ini dapat menjadi alternatif strategi guna semakin memperkecil bounce rate yang terjadi serta meningkatkan conversion rate perusahaan dibandingkan kompetitornya. Kondisi demikian pun bisa dioptimalkan melalui tampilan homepage yang tidak menjurus secara langsung pada transaksi pembelian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas atensinya.